Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jajri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi hampiran Taylor. Nah, jika sebuah fungsi sama dengan deret Taylor-nya di sekitaran A, maka fx ini disebut sebagai deret pangkat a n x min pangkat n dengan kn itu diberikan oleh turunan ke n dan dibagi dengan n faktorial. Nah, ini tuh kesamaan dua buah fungsi. Yang kanan adalah fungsi yang dituliskan dalam bentuk deret. Nah, si fungsi yang kanan ini tuh kalau kita potong suku-sukunya sampai dengan suku n tertentu saja, maka kita punya hampiran untuk si fungsi fx di sebelah kiri. Jadi, si fx ini adalah bisa kita hampiri dengan penjumlahan deret atau jumlah parsial ke n dari deret yang ada di sebelah kanan. Kita hanya menjumlahkan sampai beberapa suku yang pertama saja. Oke, sebagai contoh, kita bagaimana kalau kita ambil n-nya itu adalah 1. Maka kita punya punya ekspresinya itu menjadi fa ditambah f aksen a dikali x min a. Nah, kalau kita ingat-ingat tuh, ini tuh sering kita jumpai di kalkulus 1 yang bagaimana biasanya disebut sebagai linearitas dari fx di sekitar A, dan ini tuh kita sebut juga sebagai polinom Taylor order 1 di sekitar A. Nah, si polinom ini tuh bisa kita pergunakan untuk menaksir nilai fx pada titik-titik yang berada di sekitar 1. Nah, kita ingin menaksir nilai dari fx len 1,1. Nah, kita cari dulu nih si polinom f1x-nya. Tapi kita ingin menggunakan rumus ini, rumus f dikali a. Nah, maka kita perlu mengetahui si f1-nya ini sama dengan len 1 sama dengan 0. Dan kita perlu menghitung dari f aksen a-nya itu. Nah, karena f aksen x sama dengan 1 per x, sehingga turunan dari 1 adalah 1. Nah, sehingga ketika kita substitusikan ini menjadi 0 ditambah 1 dikali x min 1 sama dengan x min 1. Nah, itulah si f1x-nya itu adalah x min 1. Nah, berarti apa yang bisa kita katakan di sini tuh, kita bisa bilang bahwa nilai fungsi len x-nya itu bisa kita hampiri dengan nilai fungsi len x min 1 ini. Asalkan si x-nya itu berada di dekat-dekat dari dekatan dengan x sama dengan 1. Dan jika kita gambarkan, ini tuh adalah fungsi len x yang sesungguhnya, dan pada garis hijau ini itu adalah, nah jika kita gambarkan, pada garis biru ini itu adalah fungsi len x yang sesungguhnya, dan pada garis yang hijau ini itu adalah fungsi hampiran yang menggunakan polinom Taylor order 1. Dan kita bisa katakan bahwa untuk titik yang berada di dekat 1 ini kelihatannya si dua grafik ini berhampir, x-nya itu sama dengan x min 1. Nah, berarti nilai dari len x 1,1-nya ini itu kita akan taksir dengan nilai si polinom Taylor order 1 di titik 1,1. Nah, kita masukkan 1,1-nya itu di sini sama dengan 1,1 dikurang 1 sama dengan 0,1. Nah, jika kita bandingkan dengan nilai len 1,1 dengan digit yang lebih banyak, yang itu dimana kita dapat hasil 0,09531. Nah, dibandingkan dengan nilai 0,1 tadi, ya lumayanlah nilainya itu tidak berbeda sangat jauh gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Good job!
Saya Atquratul Aini. Di sini kita akan membahas contoh aproksimasi pada fungsi. Nah, di contoh ini kita diminta untuk mencari f1x yang terletak di A sama dengan 1 untuk fx sama dengan ln x dan untuk mengaproksimasikan ln 0,9 dan ln 1,5. Di sini yang sudah kita ketahui bahwa fx sama dengan ln x dan A sama dengan 1. Kemudian kita turunkan fx sama dengan ln x menghasilkan f1x sama dengan 1 per x. Nah, kita substitusi x ke dalam A. Jadi f1 sama dengan ln 1 sama dengan 0. F aksen 1 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Nah, di sini kita menggunakan rumus Taylor yang dimana fa ditambah f aksen A dalam kurung x min 1. Karena A-nya itu 1, kemudian kita masukkan 1. F1 ditambah F aksen 1 dalam kurung X min 1, sehingga substitusi yang sudah diperoleh yaitu 0 ditambah 1 dalam kurung X min 1. Sehingga hasil yang kita dapat adalah X min 1. Jadi, fungsi ln X yaitu X min 1. Kemudian kita aproksimasikan 0,9 dan kita substitusikan X itu menjadi 0,9. Jadi, ln 0,9 diaproksimasikan 0,9 dikurangi 1 sama dengan 0,1. Hasil yang dari kalkulator yaitu negatif 0,1054. Jadi, pendekatan ini sudah cukup dekat dengan nilai sebenarnya. Kemudian kita substitusi ln x 1,5 dan kita masukkan x-nya itu menjadi 1,5 dikurangi 1 sama dengan 0 dan hasil di kalkulatornya itu 0,4055. Nah, nilai pendekatan ini tuh cukup dekat, tetapi tidak seakurat nilai dari ln 0,9. Nah, jadi aproksimasi untuk ln 0,9 itu lebih baik dibandingkan ln 1,5 karena 0,9 itu lebih dekat ke titik pusat A sama dengan 1. Jadi, semakin dekat nilai X ke titik pusat, maka hasil aproksimasi dari Taylor juga akan semakin akurat. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Azahra. Di sini akan menjelaskan tentang polinomial Taylor order n, aproksimasi fungsi di sekitar titik A. Limitasi order suatu P1x, pendekatan garis lurus singgung hanya bekerja secara presisi ketika nilai sangat dekat dengan pusat pendekatan. Semakin menjauh, nilai galat error akan membesar secara drastis. Aproksimasi kuadrat P2x dengan menambahkan komponen turunan kedua, kurva polinomial mulai mampu meniru kelengkungan grafik fungsi asli sehingga menghasilkan estimasi yang lebih baik. Di sini ada rumusnya yaitu P2x sama dengan FA ditambah F aksen A dikali X min A ditambah turunan kedua dari FA per 2 dikali X min A kuadrat. Nah, di sini ada rumus umum order n yaitu Pnx sama dengan Fa ditambah F aksen A dikali X min A ditambah sampai seterusnya hingga F pangkat n A per n faktorial dikali X min A pangkat n. Nah, di sini ada F pangkat NA merupakan turunan ke N dari fungsi asal yang dievaluasi langsung pada titik pusat A. Nah, di sini juga ada X min A pangkat N, suatu pangkat penentu bobot jarak titik estimasi dari pusat aproksimasi. Nah, di sini juga ada N faktorial yaitu sebagai pembagi faktorial penyeimbang nilai agar turunan polinomial kongruen dengan fx. Nah, di sini juga ada keakurasian yang dimana penjelasannya sebagai berikut. Semakin tinggi nilai order n, wilayah keakurasian grafik akan meluas secara signifikan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Aqil Mustafa dengan NIM 222525026 dari kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Taylor polinomial
Yang pertama itu adalah pengertian polinom Taylor, yaitu digunakan untuk mendekati nilai suatu fungsi yang sulit dihitung secara langsung dengan menggunakan turun-turunannya di suatu titik. Nah, contohnya rumusnya ini adalah rumus Taylor derajat 2, itulah P kuadrat X sama dengan FA ditambah FA X dikurangin A ditambah FA per 2 X dikurangin A pangkat 2. Nah, pada soal Fx sama dengan linear X dengan titik pusat A sama dengan 1. Nah, contohnya itu carilah P kuadrat X berdasarkan pada A sama dengan 1 untuk Fx lin X dan digunakan untuk mengaproksimasinya lin 0,9 dan lin 1,5. Nah, jadi Fx sama dengan lin X, Fx sama dengan 1 per X, Fx sama dengan min 1 per X kuadrat. Nah, jadi F1 nya itu adalah 0, F1 nya itu adalah 1, F1 nya itu adalah min 1. P kuadrat X sama dengan F1 ditambah F1 di X dikurangin 1 ditambah F1 per 2 X dikurangin 1 pangkat 2. P kuadrat X sama dengan X dikurangin 1 min 1 per 2 X dikurangin 1 pangkat 2. Fx sama dengan X dikurangin 1 min 1 per 2 X dikurangin 1 pangkat 2. Lin X sama dengan X min 1 dikurangin min 1 per 2 X dikurangin 1 pangkat 2. Jadi linnya itu adalah 0,9 min 0,1 min 1 per 2 0,1 pangkat 2. Jadi 0,1 dikurangin 0,005 0,1050. Nah, jadi 0,150 yang itu dikurangin 0,1054. Jadi hasilnya itu adalah 0,0004 yang artinya dengan Taylor derajat 2 ini hasilnya lebih baik daripada contoh yang ke-1 tadi. Karena 0,0004 itu lebih mendekati ke 1. Lin 1,5 sama dengan 0,5 dikurangin 1 per 2 0,5 pangkat 2 0,5 dikurangin 0,125. Hasilnya itu adalah 0,3750. 0,3750 itu dikurangin 0,055. Jadi hasilnya itu adalah 0,03035. Ya, kita ada contoh soal. Contoh soalnya itu adalah carilah P kuadrat X berdasarkan A nya itu 1 untuk Fx sama dengan akar X dan digunakan untuk mengaproksimasinya akar 1,1. Nah, jadi penyelesaiannya itu adalah Fx sama dengan akar X sama dengan X 1 per 2. Jadi turnya itu adalah A sama dengan 1, F1 sama dengan 1, F1 sama dengan 1 per 2. Jadi F1 nya itu adalah min 1 per 4. Jadi rumusnya itu adalah P kuadrat X sama dengan F1 ditambah akar 1 X dikurangin 1 ditambah F1 per 2 X min 1 pangkat 2. Jadi dimasukin aja P kuadrat X sama disubstitusi P kuadrat X sama dengan 1 ditambah 1 per 2 X dikurangin 1 ditambah min 1 per 4 per 2 X dikurangin 1 pangkat 2. P kuadrat X sama dengan 1 ditambah 1 per 2 X dikurangin 1 min 1 per 8. Jadi X dikurangin 1 pangkat 2. Jadi sehingga Fx nya itu adalah 1 ditambah 1 per 2 X dikurangin 1 min 1 per 8 X dikurangin 1 pangkat 2. Akar X sama dengan 1 ditambah 1 per 2 X kurangin 1 X min 1 per 8 X dikurangin 1 pangkat 2. Jadi untuk X nya itu adalah 1,1 1 ditambah 1 per 2 0,1 min 1 per 8 0,1 pangkat 2. Jadi hasilnya 1 tambah 0,05 dikurangin 0,00125. Hasilnya adalah 1,04875. Jadi hasilnya itu adalah 1,04881 dikurangin 1,04881. Jadi hasilnya adalah 0,006. Terus ada yang kedua, contoh soalnya, gunakan polinom Taylor derajat 2 di sekitar A sama dengan 1 mengaproksimasi lin 1,2. Jadi gunakan rumusnya dulu. P kuadrat X sama dengan X min 1
min 1 per 2 min 1 per 2 x min 1 pangkat 2 terusnya disubstitusi x sama dengan 1,2 p kuadrat 1,2 sama dengan 1,2 dikurangin 1 min 1 per 2 0,2 pangkat 2 0,2 dikurangin 1 per 2 0,04. Nah jadi 0,2 nya itu dikurangin 0,02, jadi hasilnya itu adalah 0,18. jadi lin 1,2 itu adalah 0,18. nah nilai sebelumnya kan 1,2, jadi hasilnya itu adalah 0,1823, terusnya digalat jadi 0,0023. Sekian dari saya, next. Halo teman-teman, nama saya Novia Aulia Putri. Pada bagian ini kita akan membahas polinomial Maclaurin. Polinomial Maclaurin merupakan bentuk khusus dari polinomial Taylor ketika nilai titik pusatnya yaitu A sama dengan 0. Karena A sama dengan 0, maka rumus Taylor menjadi lebih sederhana dan disebut sebagai polinomial Maclaurin orde n. Polinomial ini digunakan untuk memberikan pendekatan atau aproksimasi suatu fungsi, terutama untuk nilai X yang berada di sekitar 0. Rumus umumnya tertera pada gambar secara pada layar. Dari rumus tersebut kita dapat melihat bahwa setiap suku dibentuk dari turunan fungsi yang dihitung di titik X sama dengan 0. Suku pertama adalah nilai fungsi f0, suku kedua menggunakan turunan pertama f aksen 0, suku ketiga menggunakan turunan kedua f turunan kedua 0 yang dibagi dengan 2 faktorial, dan seterusnya hingga turunan ke n yang dibagi dengan n faktorial. Semakin tinggi orde n yang digunakan, semakin baik pula aproksimasi fungsi yang diperoleh di sekitar titik X sama dengan 0. Oleh karena itu, polinomial Maclaurin sangat berguna untuk menyederhanakan fungsi yang rumit menjadi bentuk polinom yang lebih mudah dihitung dan dianalisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, pada contoh ini kita diminta mencari polinomial Maclaurin untuk fungsi e pangkat x dan cos x. Kemudian menggunakan polinomial tersebut untuk mengaproksimasi nilai e pangkat 0,2 dan cos 0,2 dengan orden n sama dengan 4. Langkah pertama adalah menentukan turunan-turunan yang diperoleh dari masing-masing fungsi, lalu menghitung nilai pada saat X sama dengan 0 seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, selanjutnya untuk fungsi e pangkat X, turunan pertama, kedua maupun ketiga dan seterusnya itu tetap menghasilkan e pangkat X karena e pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Nah, maka semua nilai turunan pada X sama dengan 0 itu bernilai 1. Selanjutnya, nilai-nilai turunan tersebut dimasukkan ke dalam rumus Maclaurin. Dari hasil substitusi tersebut diperoleh polinomial Maclaurin untuk fungsi e pangkat X, yaitu e pangkat X mendekati 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Nah, artinya fungsi e pangkat X dapat didekati menggunakan polinomial tersebut. Kemudian untuk fungsi cos X, turunannya membentuk pola berulang, yaitu cos X negatif sin X negatif cos X sin X lalu kembali ke cos X. Jika dievaluasi pada X sama dengan 0, diperoleh nilai 1,0, min 1,0 dan 1.
Nilai-nilai ini kemudian dimasukkan ke dalam rumus Maclaurin sehingga diperoleh polinomial Maclaurin untuk fungsi cosinus. Cos X mendekati 1 min X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Karena turunan yang bernilai 0 tidak memberikan kontribusi pada polinomial, maka itu tuh harus suku berpangkat genap yang tersisa. Karena pada soal diminta itu menggunakan orde 4 kan, maka kita harus mengambil suku sampai perangkat 4. Setelah polinomial Maclaurin diperoleh, langkah berikutnya adalah mensubstitusikan nilai X sama dengan 0,2. Untuk fungsi eksponensial diperoleh itu E pangkat 0,2 mendekati 1 plus 0,2 ditambah 0,2 kuadrat per 2 faktorial ditambah 0,2 pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 0,2 pangkat 4 faktorial. Karena 2 faktorial sama dengan 2, 3 faktorial sama dengan 6, dan 4 faktorial sama dengan 24, maka hasil perhitungannya adalah sekitar 1,2214. Selanjutnya untuk fungsi kosinus itu cos 0,2 mendekati 1 dikurang 0,2 kuadrat per 2 faktorial ditambah 0,2 pangkat 4 per 4 faktorial sehingga diperoleh hasil aproksimasi sebesar 0,9800667. Terakhir, hasil aproksimasi dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya dari E pangkat 0,2 adalah 1,2214028, sedangkan nilai sebenarnya dari cos 0,2 adalah 0,9800666. Karena selisih antara hasil aproksimasi dan nilai sebenarnya sangat kecil, dapat disimpulkan bahwa polinomial Maclaurin orde 4 memberikan pendekatan yang cukup akurat untuk menghitung kedua nilai tersebut. Terima kasih. A few moments later. Oleh saya, yaitu Bunga Rizky Asteja. Baik, selanjutnya itu ada penaksiran kesalahan atau GAT metode. Jadi ketika kita menggunakan polinom Taylor untuk mendekati suatu fungsi f(x) di sekitar titik A, hasil pendekatan tersebut tidak selalu sama persis dengan nilai sebenarnya. Selisih antara nilai sebenarnya dan nilai pendekatan disebut galat atau error atau sisa, dilambangkan dengan Rn X, yaitu yang pertama ada rumus Taylor. Jika fungsi f(x) memiliki turunan hingga orde n plus 1 di suatu selang yang memuat a dan x, maka f(x) sama dengan fa ditambah f aksen a dikali x min a ditambah f ditambah fa dibagi 2 faktorial dikali x min a kuadrat ditambah sampai sedemikian rupa ditambah f pangkat n dikali a dibagi n faktorial dikali x min a pangkat n ditambah Rn X. Dan adapun bagiannya itu ada Pnx sama dengan f a ditambah f aksen a dikali x min a ditambah f a dibagi 2 faktorial x min a kuadrat ditambah sampai dengan ditambah f pangkat n kali a dibagi n faktorial dikali x min a pangkat n.
disebut polinomial Taylor order ke n, sedangkan Rnx adalah galat atau sisa pendekatan. Fx sama dengan Pnx ditambah Rnx. Artinya nilai fungsi sebenarnya sama dengan hasil pendekatan tambah galat. Yang kedua itu ada rumus galat, ada rumus galat itu Lagrange. Jadi galat sisa diberikan oleh rumus Lagrange, yaitu Rnx sama dengan F dipangkatkan n-1 dikali C dibagi n plus 1 faktorial dikali X min A dipangkatkan n plus 1, dengan C suatu bilangan yang terletak di antara A dan X, yaitu A kurang dari C kurang dari X atau X kurang dari C kurang dari A. Masalahnya kita tidak tahu nih nilai pasti C, karena itu untuk mendapatkan batas atas galat kita gunakan nilai maksimum dari mutlak F pangkat n plus 1 X pada selang antara A dan X. Yang ketiga itu ada contoh. Jadi contohnya di sini itu misalkan ada aproksimasi E pangkat 0,8 dengan galat lebih kecil daripada 0,001. Adapun penyelesaiannya yaitu diketahui Fx sama dengan E pangkat X dibagi 2, yaitu turunan dari Fx sama dengan E pangkat X adalah F aksen X sama dengan E pangkat X, yaitu F kutip X sama dengan E pangkat X, yaitu F pangkat 3 X sama dengan E pangkat X. F pangkat n plus 1 X sama dengan E pangkat X. Karena menggunakan Maclaurin yaitu A sama dengan 0, maka rumus galat menjadi Rnx sama dengan F pangkat n plus 1 dikali C dibagi n plus 1 faktorial X pangkat n plus 1 sama dengan E pangkat C dibagi n plus 1 faktorial X pangkat n plus 1. Untuk X sama dengan 0,8 diperoleh Rn 0,8 sama dengan E pangkat C dibagi n plus 1 faktorial dikali 0,8 pangkat n plus 1. Karena 0 kurang dari C kurang dari 0,8, maka E pangkat C kurang dari E pangkat 0,8. Nilai E yaitu 0,8 2,2255, maka batas galatnya itu ada Rn 0,8 kurang dari 2,22255 0,8 pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial. Selanjutnya kita cari nilai n terkecil sehingga Rn 0,8 kurang dari 0,001 itu untuk n sama dengan 4. R4 0,8 kurang dari 2,2255 0,8 dipangkatkan 5 dibagi 5 faktorial sama dengan 2,2255 dikali 0,32768 dibagi 120, yaitu sama dengan 0,00608 atau lebih dari 0,001. Masih lebih besar dong ya dari 0,001. Jadi untuk N sama dengan 5 itu R5 0,8 kurang dari 2255 dikali 0,8 pangkat 6 per 6 faktorial, dan di sini ada jawabannya. Nah, di sini sudah ketemu nih, jadinya kurang dari 0,01. Jadi syarat terpenuhi. Jadi order terkecil yang memenuhi galat kurang dari 0,001 adalah N sama dengan 5. Jadi kita gunakan polinomial Maclaurin ronde 5. Jadi E pangkat 0,8 yaitu 2,2513 yaitu dengan galat kurang dari 0,001. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu contoh soal. Di sini ada soal yaitu aproksimasi E pangkat 0,8 dengan galat lebih kecil daripada 0,001. Untuk penyelesaiannya di sini untuk fx-nya sama dengan E pangkat x, rumus Maclaurin akan menghasilkan suku sisa yaitu Rnx sama dengan turunan Fc ke n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial. Rnx sama dengan, karena di sini fx-nya sama dengan E pangkat x, lalu turunan untuk E pangkat x adalah E pangkat x itu sendiri, sehingga ketika
ketika kita mencari turunan keberapapun untuk E pangkat X ini akan tetap menghasilkan E pangkat X itu sendiri. Lalu kita bisa tuliskan di sini bahwa turunannya yaitu E pangkat C karena di sininya C dikali X pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Sehingga Rn 0,8 sama dengan E pangkat C dikali 0,8 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Dengan C di sini lebih dari 0 kurang dari 0,8. Sasaran kita adalah memilih N yang cukup besar sedemikian rupa sehingga mutlak Rn 0,8 ini kurang dari 0,001. Sekarang untuk menjamin bahwa galat ini lebih kecil daripada 0,01, kita mencari batas atas yang bisa kita hitung. Yang bisa kita hitung yaitu di sini kita menggunakan 3. E pangkat C kurang dari E pangkat 0,8 karena di sini C-nya kurang dari 0,8 sehingga di sini pun E pangkat C kurang dari E pangkat 0,8 kurang dari 3 dan 0,8 itu kurang dari 1. Ketika 0,8 dipangkatkan N plus 1 maka tetap kurang dari 1 pangkat N plus 1 sehingga di sini E pangkat C-nya kita ganti dengan 3 lalu 0,8 pangkat N plus 1 kita ganti dengan 1 pangkat N plus 1. 1 dipangkatkan berapapun akan tetap menghasilkan 1 sehingga 3 kali 1 yaitu 3 per N plus 1 faktorial yaitu yang kurang dari yang dimana 3 per N plus 1 faktorial ini kurang dari 0,01. Nah, mudah untuk membuktikan bahwa 3 per N plus 1 faktorial ini kurang dari 0,001. Kita bisa langsung menghitung saja di sini. Yang pertama, kita mengkalikan kedua ruas dengan N plus 1 faktorial sehingga menghasilkan 3 kurang dari 0,001 dikali N plus 1 faktorial. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 0,001. Menghasilkan di sini ada 3 dibagi 0,001 menghasilkan 3000 kurang dari N plus 1 faktorial. Nah, sekarang kita harus mencari nilai N ini supaya hasil faktorial ini bisa lebih dari 3000. Misalkan contohnya kita mengambil nilai N ini 5. 5 ditambah 1 itu 6 faktorial. Nah, faktorial itu 720. 720 ini masih kurang dari 3000. Kita harus mencari nilai faktorial yang bisa lebih dari 3000. Lalu misalkan kita N-nya ini dengan 6. 6 ditambah 1 yaitu 7, 7 faktorial. 7 faktorial ini 5040. 5040 ini sudah lebih dari 3000. Maka bisa kita ambil bahwa N-nya ini sama dengan 6. Sehingga kita dapat memperoleh akurasi yang diinginkan dengan menggunakan polinomial Maclaurin orde 6. E pangkat 0,8 mendekati 1 ditambah 0,8 ditambah 0,8 pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah 0,8 pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah 0,8 pangkat 4 dibagi 4 faktorial ditambah 0,8 pangkat 5 dibagi 5 faktorial ditambah 0,8 pangkat 6 dibagi 6 faktorial. Dan ini hasil dari kalkulatornya yaitu sekitar 2,2254948. Good job! Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!